Tolong Dewa Medis Datang? dan sembuhkan penyakitku. Di mana Dewa Medis? Di mana Dewa Medis? Dewa Medis telah hilang. Berita penting. Dewa Medis Lin Zixing menghilang secara misterius. Sampah. Kamu sudah di sini selama setahun dan belum belajar apa-apa. Saya tidak tahu bagaimana kamu lulus ujian direktur dulu. Saya pikir kamu harus belajar meracik obat dengan baik terlebih dahulu. Anatomi manusia. Kamu orang ambisius. Apakah kamu pikir semua orang seperti Dewa Medis, mahir dalam semua keterampilan medis? Aduh. Saya bertanya-tanya, di mana Dewa Medis sekarang? Seandainya saya bisa mendapatkan bimbingannya, itu akan hebat. Cepat. Seseorang datang. Tuan, apa yang begitu mendesak? Cepat cari 2 orang. Teman Presiden Wang akan segera tiba. Kondisinya sangat berbahaya. Presiden Wang ini bukan orang yang mudah dilayani. Dia datang ke GC Hall kita untuk berobat. Itu pasti bukan penyakit atau cedera ringan. Jika kita membiarkannya pergi, bagaimana jika dia merusak reputasi kita? Sudah terlambat. Pasien akan segera tiba. Dengarkan kalian berdua. Sekarang gejala pasien adalah pusing dan vertigo, bibir ungu dan mata pucat, kejang ringan, lemah dan berkeringat berlebihan. Penyebab spesifiknya masih tidak pasti. Kalian berdua segera siapkan resep Bird Girl untuk meringankan kondisi pasien. Guru, serahkan padaku, Anda bisa tenang. Baik. Aku akan pergi mempelajari resep klasik. Kalian berdua siapkan obatnya. Kamu pergi keluar untuk menyebut mereka. Sampah. Anda harus tahu, guru memberikan tugas penting ini padamu bukan karena dia menghargaimu, tetapi karena hari ini semua orang pergi ke konferensi akademik. Jika kamu mengacau nanti dan melibatkanku, kamu akan menyesal. Hei, jangan mengintip. Menurut gejala yang dijelaskan guru, seharusnya sudah pada titik kritis. Pusing, itu pasti Sangki. Bibir ungu, itu pasti Angelika. Kejang, ya. Itu pasti Bezoar. Lemah, itu mungkin... Sangki, Angelica, Bezoar, Astragalus dan White Peony serupa, tetapi efek astringent White Peony tidak kondusif untuk sirkulasi darah, terutama ketika ada defisiensi QI dan darah, disertai stagnasi QI dan stasis darah, bahkan lebih tidak cocok digunakan, dan disinilah kebanyakan dokter bingung. Guru, sudah disiapkan. Mereka akan segera tiba. Sudah terlambat. Kalian berdua cepat rebus obatnya dan bawa ke sini. Hei, Tangguh. Apa yang kamu lakukan? guru, dia hanya setahun di sini. Aku ragu dia bahkan mengenali herba paling dasar. Biasanya meresepkan untuk flu atau demam boleh saja, tetapi ini menyangkut teman Bapak Wang yang hidup dan mati. Jika ada yang salah dan kesalahan ditempatkan, siapa yang bisa menanggung tanggung jawab ini? Tidak ada waktu tersisa. Cepat rebus obatnya.
Bapak Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu White Peony. Apa? White Peony. Xiao Yichen, tidakkah kau tahu bahwa efek astringen peony putih tidak baik untuk sirkulasi darah? Terutama untuk seseorang seperti Tuan Chen yang memiliki kekurangan qi dan darah. Itu tidak seharusnya digunakan. Apakah kau ingin membunuh Tuan Chen? Bagaimana bisa kau menggunakan peony putih dalam obat? Dia menyuruhku mengambil peony putih. Kau... Jika bukan karena fakta bahwa Dewa Kedokteran pernah mencari pengobatan di Jishi Hall milikmu, aku tidak akan datang ke Jishi Hall milikmu untuk pengobatan. Aku tidak menyangka bahwa Jishi Hall milikmu telah menjadi seperti ini. Xiao Yishen, apakah kau tahu seberapa penting hari ini? Ini berkaitan dengan investasi Tuan Chen di komunitas kedokteran Great Xia. Sebagai orang terkaya di dunia, jika sesuatu terjadi padanya di Jishi Hall milikmu, itu akan menjadi bencana. Ini tidak hanya mempermalukan Jishi Hall milikmu, tetapi juga untuk seluruh komunitas kedokteran Great Xia. Tuan Chen. Selamatkan aku. Tuan Chen. Xiao Yichen. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Chen di Jishi Hall milikmu, semua kalian akan mati. Lin Zixing, apa yang kau inginkan? Aku kasih tahu, terkait hal ini, semua orang bertanggung jawab, jadi jangan coba-coba kabur. Waktu hampir habis. Jika Anda tidak ingin Jishi Hall hancur, lepaskan tanganku. Kau, Bertie Brain, situasinya sudah tidak dapat diperbaiki. Situasi darurat butuh tindakan darurat. Percayai dia sekali ini. Fang Wu, lepaskan dia. Kalian lebih baik berdoa agar Tuan Chen tidak bermasalah. Kalau tidak, aku akan menyalakan api dan membakar Jishi Hallmu. Hanya tersisa 1 menit. aku bilang, kau menyiapkan obat dengan cepat dan merebus ramuannya, apakah itu benar-benar bisa diandalkan? Ini bukan hal sepele. Apakah kau yakin tidak ada masalah? Direktur Du, apa maksudmu dengan ini? Sepengetahuanku, orang di depan ini hanyalah seorang magang tak dikenal dari Jishi Hall. Murid senior berbakat Direktur Xiao. Fang Wu bahkan menyiapkan obat yang salah. Bagaimana kita bisa mempercayai seorang magang yang sudah di Jishi Hall selama lebih dari setahun? Presiden Wang, dia jelas-jelas mempermainkan nyawa Tuan Chen sebagai lelucon. Xiao Yichen, apa sebenarnya maksudmu? Tuan, kau tidak bermaksud berlebihan. Kami juga ingin memperbaikinya secepat mungkin. Tapi dia... Aku mengerti. Tampaknya Jishi Hallmu tidak sehebat itu. Memperlakukan masalah hidup dan mati, hal sebesar itu, dengan begitu ringan. Berkedokteran untuk menyelamatkan dunia sebenarnya adalah tanggung jawab Jishi Hallmu. Kau malah mencari-cari alasan di sini. Sekarang ada masalah, kau langsung memberiku solusi. Lihat, waktu hanya tersisa 30 detik. Presiden Wang, kupikir Jishi Hall mereka tidak sama sekali sebagus yang dikabarkan. Hari ini kulihat hanya sekumpulan orang dengan keterampilan medis inferior berkumpul. Ketika bicara soal keterampilan sejati, itu masih bergantung pada pavilion Yao Wang saya. Ketiga orang ini adalah yang saya habiskan biaya besar untuk mengundang memimpin pavilion Yao Wang saya, para otoritas medis. Direktur Du, balai Jishi saya telah ada di Great Xia selama lebih dari 100 tahun dan meraih ketenaran.
Namun Anda di sini secara terbuka menghina keterampilan medis sekolah saya. Apa maksud Anda? Berhenti bicara. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya tidak peduli jika Anda dari Pavilion Yaowang atau Balai GC. Asalkan Anda bisa menyelamatkan nyawa saya bersedia membayar jumlah ini untuk membantunya mencapai puncak kedokteran global. Direktur Xiao, ini adalah ramuan baru yang diseduh oleh Balai GC Anda. Bagaimana berani meminumnya dan benar-benar baik-baik saja, maka saya akan percaya Anda masih punya kemampuan. Ini dari Balai GC Anda dan diseduh oleh seorang magang. Apakah Anda berani meminumnya? Ini. Ya, Andi bahkan tidak berani meminumnya, namun berani memberikannya kepada Tuan Chen untuk diminum dan terus mengatakan bahwa ini adalah obat penyelamat nyawa. Saya pikir Anda berusaha untuk membunuh Tuan Chen. Apa yang Anda katakan? Mengapa Anda begitu gelisah? Apakah Anda share ke video? Atau Anda akan meminumnya? Direktur Xiao, asalkan hari ini Anda berani isu ramuan ini, itu bisa membuktikan ketulusan Anda. Pula Anda tidak berniat menyakiti Tuan Chen. Jika Anda berani meminumnya, maka itu membuktikan Anda punya niat buruk. Jika Anda tidak meminum semangkuk ramuan ini sampai habis, saya pikir seluruh balai GC Anda tidak perlu terus beroperasi di seluruh dunia medis. Baik. Saya akan meminumnya. Guru, obat ini tidak boleh diminum. Sampah ini mungkin memasukkan sesuatu ke dalam obat ini. Bagaimana jika Balai GC ini adalah warisan yang ditinggalkan leluhur saya. Tidak bisa dihancurkan di tangan saya. Obat ini, saya akan meminumnya. Guru, jangan minum obat ini. Jangan minum. Mereka sengaja melakukan ini untuk mempermalukan Anda. Mereka ingin melihat Anda malu. Ya, guru jangan minum. Guru, Apa perasaan ini? Sudah bertahun-tahun saya menguji obat-obatan dan tubuh saya sudah keracunan. Dekra, saya merasa sangat segar. Obat ajaib. Ini benar-benar obat ajaib. Lihat, Direktur Xiao, Anda sedang berakting dengan baik. Lihat ekspresi kesakitanmu. Apakah ini terlihat seperti Anda baik-baik saja? Jangan nanti buru-buru. Ini adalah semangkuk penuh sup racun. Tidak ada yang bersaing denganmu. Siapa yang menyangka Direktur Xiao biasanya memamerkan dirinya sebagai kepala GC Hall? Dan aktingnya luar biasa. Seperti yang saya tahu, Direktur Xiao sudah lama kecanduan racun. Dia benar-benar pecandu. Bahkan racun tidak bisa membunuhmu. Jika Anda benar-benar punya keahlian medis, mengapa Anda tidak bisa menyembuhkan penyakit Anda sendiri? Hahaha. GC Hall Anda benar-benar penuh bakat. Presiden Wang, saya pikir waktu Tuan Chen sudah hampir habis. Biarkan saya menggunakan harta untuk mengundang 3 raksasa medis untuk merawatnya. Mereka pasti akan menyembuhkannya sepenuhnya. Rowanet, biarkan rekan-rekan di GC Hall melihat apa yang sebenarnya keahlian medis itu. Baik. Asalkan Direktur Du bisa menyembuhkan penyakit aneh saya, tidak peduli biayanya, saya setuju. Penyakit ini sudah menyiksa Tuan Chen selama bertahun-tahun. Saya sudah membawa Tuan Chen ke seluruh dunia, tetapi tidak menemukan obatnya. Jika Anda, Direktur Du, bisa menyembuhkan penyakit Tuan Chen, permintaan apapun silakan minta. Presiden Wang, saya hanya punya satu permintaan kecil.
Saya ingin pavilion Yao menggantikan Jishi Hall. Saya ingin Jishi Hall hilang dari Grecia sepenuhnya. Tolong Presiden Wang, tempatkan nama pavilion Yao di konferensi medis di tempat paling menonjol. Apa yang Anda katakan? Tidak masalah. Tidak masalah. Asalkan Direktur Du bisa menyembuhkan penyakit saya, nah it's weird sih. Untuk menaikkan jumlah dari 10 miliar menjadi 100 miliar. Hahaha. Baik. Direktur Du, asalkan kau bisa menyembuhkan penyakit Tian Chen, posisi Direktur Jishi Hall, aku juga bisa memberikannya padamu. Aku tidak sadio. Jishi Hall, mengisulik generasi keluarga kami, Guru. Dengan dedikasi besar, aku tak bisa menyerahkannya pada siapapun. Presiden Wang, aku mohon padanya untuk memberi kami kesempatan lain untuk membuktikan diri kami. Jishi Hall akan menantang Yao Wang Pavilion ke duel hidup mati. Duel hidup mati. Guru, jangan gegabah. Seekor anjing liar berani menantang kami ke pertarungan hidup mati. Ini lelucon besar. Baiklah, baiklah. Asalkan salah satu dari kalian bisa menyembuhkan penyakit aneh Tian Chen, maka posisi Direktur Jishi Hall akan diberikan kepada orang itu. Apa? Apa itu duel hidup mati? Tian Chen. Duel hidup mati adalah tantangan paling brutal di dunia medis Grecia. Jika penantang mengajukan permohonan, yang ditantang tak bisa menolak. Jika tantangan gagal, penantang harus memotong tangannya sendiri. Sejak itu, mereka kehilangan kemampuan untuk praktik kedokteran dan dikeluarkan dari asosiasi medis dunia. Guru, Mungkin kau harus menyerah. Jishi Hall ini sudah hilang. Kita bisa buka yang lain. Tetapi jika kamu kalah, dari sekarang, kamu tidak akan bisa berpraktik kedokteran. ya Guru. Jika memang tidak berhasil, mari kita menyerah. Berikan Jishi Hall ini kepada mereka. Presiden Wang, apakah hanya jika saya memenangkan pertarungan hidup mati ini, saya bisa menyelamatkan Jishi Hall? Iya, betul. Baik. Du Ruiken, apakah kamu berani menerima? Xiao Yichen, oh Xiao Yichen. Aku tahu engkau akan menggunakan trik ini. Untungnya, saya sudah siap. Semua orang, seperti yang semua orang tahu, sebagai seorang dokter, tangan yang stabil adalah yang paling penting. Jadi, cara pertama kompetisi adalah untuk melihat tangan siapa yang lebih stabil. Silakan perwakilan masuk. Dokter Hantu, Muchun Yasi, Ratnya untuk Frantang. Muchun Yazi. Apakah itu yang telah menang 3 kali? Juara bedah dunia di sektor Muchun Yazi. Muchun Yazi yang disebut-sebut itu, apakah dia sekuat itu? Muchun Yazi telah memenangkan 3 kali berturut-turut juara kompetisi bedah dunia. Tangannya seperti mesin yang presisi. Dikatakan bahwa karena keberadaannya, kedokteran negara mereka telah maju 50 tahun. Meskipun keterampilannya tidak tak tertandingi, tetapi dalam hal tangan yang stabil, dia bilang kedua. Tidak ada yang berani bilang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini semua guru senior telah pergi untuk menghadiri konferensi akademik. Para junior tidak berani sembarangan bertanding. Hanya kakak senior Fang Wu dan Anda Direktur Hall. Dibandingkan dengan Muchun Yazi, saya khawatir masih... Muchun Yazi pasti kuat. Tetapi untuk mengatakan tangan siapa yang lebih stabil, saya, Fang Wu, tidak pernah takut pada siapapun. Dengan kemampuan saya, di Grecia,
Masuk 3 besar lebih dari cukup. Guru, untuk babak pertama kompetisi, mengapa tidak biarkan saya pergi? Hentikan. Kau bukan lawannya. Guru, sekarang selain aku, kau tak punya pilihan lain. Kesehatanmu tidak baik, kau tak cocok untuk kompetisi berintensitas tinggi. Jangan ragu-ragu. Ada pepatah lama di Sia Agong. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Jika tak ada yang berani terima tantangan, lebih baik menyerah saja. Mengapa tidak biarkan aku tantang Mujun Yazhi? Apa? Kau mau datang? Kau hanya tukang racik obat. Apa kualifikasi yang kau punya untuk bertanding di depan kakak senior? Meskipun Lin Zixing baru lulus magang, dari cara meracik obatnya yang presisi hingga detail terkecil, tangan dia sangat mantap. Sementara Fang Wu impulsif dan tak sabar. Bahkan jika Fang Wu bertanding, seiring waktu, dia pasti kehilangan ketenangan. Dia mungkin bukan tandingan untuk Mu Chunyazi. Ini pertarungan hidup mati, bukan mainan anak-anak. Jika kita biarkan kakak senior pergi, setidaknya Balai JC punya secercah harapan. Tetapi jika kita biarkan kau, seorang magang yang tak pernah pegang pisau bedah, pergi, bukan omong kosong. Biarkan dia pergi. Aku melihatnya dalam sikap hariannya, tenang seperti air. Pada dirinya, ada juga semacam ketenangan yang tak terungkapkan. Hanya orang seperti itu yang bisa pegang pisau bedah dengan mantap. Aku mengerti. Direktur lakukan ini karena dia ingin Sing mati. Bagaimanapun babak pertama sangat sulit untuk menanginya. Sulit seperti naik ke langit. Lebih baik sembunyikan dulu kekuatanmu. Aku Mu Chunyazi, juara bedah dunia berturut-turut 3 kali. Apa Allah terbela aku? Sebutkan namamu. Aku seorang magang di Balai JC. Apa? Seorang magang? Balai JC-mu sungguh terlalu menghina. Aku utusan suci dokter hantu terkenal. Engkau malah kirim seorang magang untuk berduel dengan. Sungguh bodoh. Xiao Yichen, oh Xiao Yichen. Tampaknya Balai JC-mu benar-benar tak ada orang lagi. Lapisan di luar telur, hal yang paling rapuh yang bisa diakses sekarang dalam menguji dokter untuk kualifikasi kupas kulit telur dalam waktu terbatas tanpa menggores yang hampir menetas membran saraf dan pembuluh. Waktunya adalah 1 menit. Untungnya aku tidak ikut serta. Selanjutnya, aku hanya akan menunggu melihat bagaimana kau mempermalukan dirimu. Mulai Tunggu, kau akan segera menyaksikan keahlian sejatiku. Sebagai utusan suci dokter hantu, Round pertama dimulai sekarang. Jika itu telur rebus, ini apa-apa. Tapi ini telur mentah. Mengupas kulitnya tanpa merusak membran. Sungguh tak terbayangkan. Xiao Yichen, untuk round pertama ini, kau sebagai Sing Puing Segalan. Hahaha. Kau sampah tak berguna? Beraninya kau menyebabkan kami diejek. Aku akan lihat bagaimana kau menanganinya nanti. Meskipun aku sudah tahu keahlian Mu Chunyazi luar biasa, aku tidak menyangka dia telah mencapai tingkat ajaib. Apakah ini kemampuan mutlak Mu Chunyazi? Tampaknya aku jauh tertinggal darinya, bukan hanya sedikit. Telur mentah ini dikupas oleh Mu Chun hingga jernih, bahkan dengan embrio ayam di dalamnya. Sungguh menakjubkan. Sampah memalukan. Dia mungkin bahkan tidak bisa melakukannya. Teknik Mu Chunyazi sempurna. Bahkan jika dia mengupas satu yang persis sama, kita sudah kalah karena waktu.
tidak apa yang harus kita lakukan? Waktu hampir habis dan dia belum mulai. Kita pasti akan kalah. Bagaimana Xiao Yishen? Saatnya mengakui kekalahan. Megangmu di sini. Bahkan belum mulai. Tapi hanya tersisa 20 detik. Tidak. Tuan Chen, lihat. Oh, Lin Zixing, apa kau gila? Apa kau tahu ini kompetisi seperti apa? Kau berani menukar telurnya? Apa? Menukar telurnya? Lihat, jika ini telur yang baru saja dia jahit, bagaimana bisa tidak ada retakan? Bagaimana bisa tanpa jejak? Astaga, jika ini telur yang baru saja dijahit Zixing, maka keahliannya menakutkan. Tidak mungkin. Memperbaiki itu lebih dari 10 kali lebih sulit daripada menghancurkan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ini telah dibekukan selama sebulan sebuah telur mentah dan benar-benar menetas. Tidak mungkin. Ini pasti trik yang digunakan oleh orang ini. Tidak mungkin. Saya dulu ikut dola berladin kedokteran. Selama bertahun-tahun, tidak pernah melihat siapapun yang bisa menjahit telur mentah, muku dan bahkan membuatnya menetas. Tidak. Kalian sedang bertanding dalam kestabilan tangan. Dengan metodenya, bagaimana itu bisa dihitung? Hah? Mengapa itu tidak bisa dihitung? Seorang dokter sejati harus bisa tetap stabil dalam keadaan apapun. Seperti kata pepatah, kesalahan kecil mengakibatkan kesalahan besar. Apa yang kau katakan? Untuk mencapai ini, harus dipastikan bahwa sel-sel pada membran telur dan pembuluh darah tidak memiliki satu kesalahan pun. Tidak ada satu pun di dunia yang memiliki tangan lebih stabil darinya. Sekarang, saya umumkan hasil babak pertama. Jesse Tang menang. Penyembuh harus memiliki kasih sayang. Tidak ada nyawa yang boleh dianggap enteng. Baik. Bahkan memenangkan satu ronde melawan dokter hantu bukan hal mudah. Jackson, kamu berhasil dengan baik. Apa yang kau lakukan? Kalah oleh magang. Kau telah mempermalukan nama Pavilion Yao Wang. Xiao Yishen, bagi saya, kau beruntung. Dalam 2 ronde berikutnya, aku akan nak menghancurkanmu. Pavilion Yao Wang di bawah kakiku. Ronde 2, ujian tertulis, adalah Hua Wudu. Ini Hua Wudu. Ketua Wang. Hua Wudu ini, apa sebenarnya itu? 5 racun dalam Hua Wudu merujuk pada 5 makhluk paling beracun di langit dan bumi. Apa yang harus kau lakukan adalah menetralkan racun dalam tubuhmu. Jika dalam waktu yang ditentukan, kau gagal mendetoksifikasi diri, kematian adalah satu-satunya hasil. Hua Wudu adalah ujian terketat terhadap kemampuan dokter untuk menguasai obat. Untuk mencegah kecurangan selama pertandingan, kain hitam akan menutupi 5 racun mematikan yang ditempatkan di setiap wadah. Tugasmu adalah
memilih makhluk beracun sendiri. Membiarkan diri digigit oleh binatang berbisa yang kau pilih. Dalam waktu yang diberikan, kau harus mendetoksifikasi tubuhmu. Masukkan tangan sekarang. Kau bahkan tidak akan tahu makhluk mana yang meracunimu. Sangat berbahaya. Benar. Ujian ini menguji pemahaman seorang dokter terhadap racun dan keterampilan menyelamatkan diri. Nona Tang, Ling ini mengatasi 5 racun. Sepenuhnya bergantung padamu. Jangan khawatir. Dalam ronde mendatang, Melik pasti akan kalah. Teknik menjahitmu sangat mengesankan aku, tapi sayangnya dalam ronde berikutnya kau tak akan seberuntung itu. Pemimpin pavilion, siapa sebenarnya wanita ini? Apa latar belakangnya? Dia masih sangat muda, tapi sudah memiliki posisi di pavilion Yao-Wang. Keterampilannya pasti sangat mendalam. Jangan pernah meremehkannya. Tidak apa-apa. Bahkan jika kemampuannya mendalam, dia mungkin masih tidak bisa menandingi kakak senior kita. Kakak senior kita pernah masuk Jishita, mengandalkan hanya teknik detoksifikasi yang dikuasainya. Di antara rekan-rekannya, dia dikenal sebagai Raja Racun Jiang Cheng. Kau mengirim hanya seorang wanita untuk menantangku? Sungguh mencari kematian. Wanita ini tidak sederhana. Jangan anggap enteng dia. Jangan pikir, kemenangan keberuntunganmu sebelumnya memberikanmu hak untuk menceramahiku. Untuk pertandingan berikutnya, perhatikan baik-baik. Belajarlah dengan baik. Aku akan ambil yang itu. Kau tidak boleh memilih itu. Atau kau akan mati. Sekarang kau menyuruhku apa yang harus dilakukan. Kau bilang aku tidak boleh memilihnya, aku justru akan memilihnya untuk menjengkelkanmu. Baiklah, tolong singkapkan kain hitam yang menutupi guci di depanmu. Bagus. Di antara 5 racun, itu yang paling tidak beracun, kodok. Itu bukan kodok biasa, tapi raja dari semua racun di bawah langit. 1 gigitan berarti seketika hukuman mati. Berhenti mencoba menakuti orang. Ketua Wang, mulai. Bagaimana mungkin dia sama sekali tidak terluka? Dia adalah ahli waris terakhir dari seni penyembuhan Miao. Apa? Dia menghisap bisa Raja Kobra ke dalam tubuhnya sendiri. Ketua Wang, menurut pendapatku, Anda seharusnya mengumumkan hasilnya sekarang. Baiklah. Luar biasa. Nah, apakah kau melihat itu? Nah, itu keterampilan. Keterampilan medis sejati. Dirusak. Dia sebenarnya tidak pernah melarutkan racun di tubuhnya. Bisa katak panah sudah mulai bekerja. Kakak senior master. Bur. Guru, selamatkan aku. Tuan kakak senior, apa yang terjadi? Dia gak akan bertahan lebih dari 1/4 jam. Dia akan mati karena racun.
babak pertandingan ini. Kizido kami mengakui kekalahan. Hasil babak kedua. Medicine King Pavilion menang. Nona Tang, Anda adalah keturunan tabib Miao. Pasti Anda punya cara untuk menyembuhkan muridku. Saya mohon, tolong selamatkan dia. Saya memang keturunan Miao. Tapi ini adalah hutan hujan. Racun yang paling sulit disembuhkan. Anda sebaiknya cepat-cepat mengatur pemakamannya. Racun ini sulit disembuhkan, tetapi tidak sepenuhnya tanpa harapan pulih. Wah, jadi Anda bilang bisa melakukannya? Kamu, apa yang kau lakukan? Tak pernah kuduga bahwa kakak senior hanya berbicara beberapa kata padamu dan kau akan sekejam ini. Lihat, racun di lengannya sudah dinetralkan. Bagaimana mungkin? Hanya dengan energi dalam, benarkah bisa menghancurkan racun dalam? Wu, bagaimana kau melarutkan racun di dalam dirimu? Guru, tadi hanya reaksi antara racun dan obat di tubuhku. Guru, babak kedua kami seharusnya dihitung sebagai kemenangan, kan? Kami, kakak senior, kami kalah. Ini semua salahmu karena mengganggu. Tidakkah kau sadar, kami menguasai babak ini sepenuhnya? Minggir. Kalah dalam pertandingan, apa hubungannya dengan Xing? Selain itu, bukankah Xing yang menyelamatkan nyawamu tadi? Guru, di saat seperti ini, mengapa Anda masih melindungi orang tak berguna ini? Tapi jangan khawatir, Guru. Di babak berikutnya, aku pasti akan memenangkannya kembali. Babak ketiga, biarkan aku yang mengambil alih. Anda naik, beraninya kau meremehkanku. Bukan memenangannya kembali. Tidak peduli siapa yang kau kirim, siapapun yang naik panggung, itu pasti kalah. Saya umumkan, babak ketiga dimulai. Tolong. Tolong. Tolong mereka. Tolong. Selamatkan mereka. Apa yang terjadi? Putri dan menantu saya kecelakaan. Midera sekarat. Bawa mereka masuk cepat. Pasien patah tulang serius, mengancam jiwa setiap saat. Situasi kritis. Saya sarankan kita obati mereka dulu. Baik. Ya, itu tidak akan berhasil. Jika Anda ingin menyelamatkan nyawa, tunggu hingga kontes hidup mati selesai. Guru, pertandingan hidup mati belum selesai. Jika kita mundur sekarang untuk menyelamatkan mereka, Cisetang akan hancur. Tugas seorang penyembuh adalah kasih sayang, jangan pertaruhkan nyawa pasien. Anda tidak layak disebut dokter. Cukup, berhenti bertengkar. Semua orang di sini adalah dokter. Penyembuh harus memiliki kasih sayang. Pemuda itu berbicara dengan bijak. Mengobati penyakit adalah tugas fundamental Anda. Untuk putaran ketiga ini, siapapun yang dapat menjamin keselamatan pasien saat merawat dan sembuh lebih dulu akan dinyatakan sebagai pemenang dari pertarungan hidup mati ini. Yang karena Presiden Wang telah berbicara, hari ini Pavilion Raja Obat kami akan memberikan penghormatan ini kepada Presiden Wang, Xiao Yichen. Beranikah kau terima? Apa yang perlu ditakuti? Master Bai, putaran final kompetisi ini sepenuhnya bergantung pada Anda. Itu dia. Dia adalah dewa kedokteran. Setelah menghilang secara misterius, di dunia medis Daxia, muncul kuda hitam. Memang ini Master Bai, yang adalah murid tertutup dewa kedokteran. Apa? Murid tertutup penyembuh ilahi? Kapan aku punya murid? Aku menghabiskan sebagian besar hartaku untuk mengundangnya dari ibu kota dengan susah payah. Xiao Yichen, saya sarankan Anda menyerah lebih awal. Apa yang bisa dilakukan murid dewa kedokteran? Bahkan jika dewa kedokteran datang sendiri, apa yang perlu ditakuti? Tidak bermaksud tidak sopan. Sudah lama aku mendengar ketenaran dewa kedokteran. Hari ini aku beruntung.
untuk bersaing dengan murid tertutup Dewa Kedokteran di panggung yang sama. Bahkan jika aku kalah, aku tidak akan menyesal. Dapat bersaing dengan aku di panggung yang sama. Memang kehormatan bagi Anda yang ditanam selama 8 kehidupan. Presiden Wang, mari kita mulai sekarang. Baik, Xiao Yishen. Maka cepat kirim orang-orangmu ke panggung. Guru, biarkan aku bertanding. Di depan semua orang, aku ingin secara pribadi menginjak murid Dewa Kedokteran di bawah kaki. Tunggu. Asing. Putaran final kompetisi ini kuserahkan padamu. Guru, kau membiarkan sampah ini bertanding. Lalu apa bedanya dengan itu? Dan langsung menyerah? Membiarkan asing bertanding adalah keputusanku. Aku akan menanggung semua tanggung jawab. Asing. Silakan. Jangan khawatir. Putaran ketiga kompetisi dimulai. Apakah aku melihat ini dengan benar? Dia sebenarnya menepuk pasien dengan seluruh tubuh, patah tulang remuk. Ini adalah teknik yang hilang lama. Pengaturan tulang jarak jauh. Kesulitannya sangat besar. Bahayanya sangat tinggi. Di luar pemahaman biasa. Selain itu, setelah pengaturan tulang berhasil, pasien merasa seperti terlahir kembali. Aku tidak pernah menyangka ini. Tiki Shithoku. Aku masih bisa melihat keajaiban seperti ini. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Apakah dia mengatur tulang untuk seseorang atau memijatnya? Xiao Yichen, magangmu cukup pinter. Melihat Master Bai melakukan pengaturan tulang jarak jauh. Dan dia menirunya dengan gaya belajar di tempat. Sungguh memalukan. Reputasi berabad-abad Jisitan sepenuhnya hancur olehnya hari ini. Ini regenerasi anggota tubuh. Ini keahlian unik lain dari Dewa Kedokteran. Regenerasi anggota tubuh. Kurator, apa itu regenerasi anggota tubuh? Kabarnya, pasien yang menjalani baptisan regenerasi anggota tubuh dapat memperoleh kehidupan baru. Tidak peduli seberapa parah penyakit mereka, mereka dapat memperoleh kehidupan baru. Daripada menyebutnya teknik medis, lebih mirip seni abadi yang dapat membangkitkan orang dari kematian. Lin Zixing, apa yang kau lakukan? Penyetelan tulang jarak jauh. Penyetelan tulang jarak jauh? Jangan main-main dengan dasar kedokteranmu. Tanpa pengalaman puluhan tahun, kau tak akan bisa memahaminya sama sekali. Presiden Wang, aku sudah menyembuhkan orang itu. Siapa yang menang dan siapa yang kalah sudah jelas sekilas. Baik, aku umumkan hasil pertandingan babak ketiga. Yao Wang kemenang. Mulai hari ini, hak pengelolaan Jisutan milik Kurator Du. Kurator Xiao, segera serahkan hak pengelolaan Jisutan. Potong tanganmu sendiri. Mulai sekarang, kau tidak boleh berpraktik kedokteran. Apa? Kurator Xiao? Tidak. Xiao Yichen. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku, Xiao Yichen, menerima kekalahanku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ada apa dengannya? Astaga. Kau dalam mengejar kecepatan, semua 720 titik akupuntur sendi tubuh, tetapi kau melewatkan satu, menyebabkan darahnya mengalir terbalik. Sekarang semua meridiannya hancur, dan dia akan mati dalam 10 detik. Mati. Dia mati. Putri, bangun. Bukan seperti ini. Bukan salahku. Ini omong kosong.
kalian berdua bagaimanapun adalah direktur terkenal dari balai pengobatan paling terkenal di Daxia. Tidak bisa dipercaya, dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Belum hilang harapan, orang itu masih bisa diselamatkan. Bagaimana kau bisa menyelamatkan orang mati? Kebangkitan, Tidak. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. penghakiman mengubah nasib, kuas kehidupan dan kematian, membalikkan yin dan yang, bertemu setan membuka surga, muncul satu transformasi naik ke surga. Almarhum hidup kembali, hidup kembali, hidup kembali. Almarhum hidup kembali. Pada saat ini, dia masih menggunakan trik untuk menipu. Semuanya baik-baik saja. Dari mana angin ini datang? Terima kasih. Bagaimana ini mungkin? Orang itu jelas sudah mati. Tidak dapat dipercaya. Dia ternyata berhasil menghidupkannya kembali. Ini sungguh keajaiban medis. Luar biasa. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Bagaimana dia tiba-tiba menghidupkan orang itu? Saya dengar bahwa dewa medis selalu menyimpan keterampilan rahasia, yaitu menghidupkan orang mati. Saya tidak pernah menyaksikannya langsung. Mungkinkah dia adalah dewa medis yang hilang? Bagaimana ini mungkin? Dewa medis. Akhirnya saya bertemu Anda secara langsung. Saya selalu mengagumi Anda. Tolong terima saya sebagai murid Anda. Tidak tahu malu. Setelah semua kompetisi itu, ternyata dia adalah penipu. Sekarang dia masih berani meminta dewa medis menerimanya. Dewa medis, saya mohon Anda menerima saya sebagai murid. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Sebenarnya, setiap orang bisa menjadi dewa medis. Baik itu senior yang dihormati, atau tidak dikenal, dokter kecil, baik itu mengobati penyakit, atau menyelamatkan nyawa, selama Anda bekerja keras, dan menjunjung etika medis, setiap orang bisa menjadi dewa medis. Saya tidak pernah berpikir reputasi bergengsi di mata orang lain. Di mata dewa medis, sangat tidak berarti. Saya belajar kedokteran sejak kecil dengan tujuan tumbuh dewasa untuk menjadi terkenal, berharap suatu hari melayani di sisi dewa medis. Saya tidak pernah menyangka dewa medis ternyata selalu di sisi saya, dan saya sama sekali tidak sadar. Mengandalkan status saya sebagai kakak senior, saya menentangnya di mana-mana. Saya benar-benar bukan orang baik. Saya umumkan bahwa putaran ketiga dimenangkan oleh Jishi Tang. Hasil pertandingan sebelumnya dinyatakan tidak sah. Presiden Wang, ini sudah merupakan hasil yang diputuskan. Bagaimana kau bisa mengingkari janjimu? Durui-kun, jika bukan karena penyelamatan dewa pengobatan tadi, pavilion Yawangmu sudah terkenal buruk, terhina selamanya. Setelah 3 ronde ini, dari asing, telah belajar banyak pelajaran. Hati seorang penyembuh adalah welas asih. Durui-kun, lebih baik kawal dirimu. Pavilion Yawangku telah melakukan banyak hal, berharap suatu hari bisa bertemu denganmu. Aku benar-benar tidak menyangka kesalahpahaman internal ini. Dewa pengobatan, kumohon
Terima kami sebagai muridmu. Terimalah kami sebagai muridmu, Tabib Dewa. Tabib Dewa. Tabib Dewa. Tabib Dewa telah pergi. Apakah kamu tahu bagaimana guru meninggal dulu? Kamu tahu betul. Tubuh guru selalu kuat dan sehat. Tapi hari itu, entah bagaimana. Ia baik-baik saja sesaat. Selanjutnya, ia mulai muntah darah deras. Bukankah itu mencurigakan? Guru minum ramuan untuk kesehatan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba jatuh sakit? Suhu dan tes yang diperlukan telah dilakukan, namun tidak ditemukan apa-apa. Tunggu, abu ini mencurigakan. Lihat abu guru hitam membuktikan bahwa dalam hidupnya dia memiliki banyak racun. Apakah kamu tahu berapa banyak perusahaan farmasi di Grazia yang memproduksi Tianxian? Sumber utamanya adalah Huashang Pharmaceuticals di Qinling dan Lingheng di Gongsheng. Keponakan, mengapa bertanya ini? Aku mendeteksi bau Tianxian di dalam abu. Jadi kematian guru mungkin terkait dengan dua perusahaan ini. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Oh, ngomong-ngomong, Gunung Hua sedang mengadakan konferensi sekarang. Wan Rou sudah pergi. Pergi ke Gunung Hua dulu, agar selama penyelidikan, kamu punya cadangan. Klinik ini, aku akan mengurusnya. Baik, aku akan berangkat hari ini dan mengungkap kebenaran. Apakah reaksi sampel normal? Sel E yang difungsionalisasi ECL berhasil diproduksi. Mulai prosedurnya untuk menargetkan sel kanker untuk eliminasi. 1 dekade kerja sedang dipertaruhkan. Sukses! E7 telah menghilangkan semua sel kanker. Nona, kamu telah mengalahkan kanker. Kankermu sudah sembuh. Setelah suntikan Arsenal 7, dalam kurang dari 30 menit, semua sel mati. Ini adalah keajaiban medis. Jika sel bermutasi, itu mungkin memicu reaksi berantai mengarah ke cepat pembelahan sel. Tapi kamu sudah jauh melangkah, dan itu bagus. Our Rose Rouge adalah hasil dari penelitian selama 1 dekade. Nona, bagaimana bisa ada masalah? Siapa yang mengizinkanmu menyusup masuk ke konferensi? Hak apa yang kau miliki untuk berada di sini? Direktur Xiao mengirimku. Direktur? Tentang tadi, kau akan melupakannya. Tempat ini bukan untuk seorang magang. Nona, konferensi akan segera dimulai. Kau akan naik panggung bersama kami nanti. Jangan pergi jauh. Di panggung, tetap diam. Tidak ada yang bertanya padamu. Jadi diamlah. Para hadirin, selamat datang semua. Ahli medis di konferensi ini. Direktur, lihat. Itu Nona dan timnya. Oh, benar. Nona Xiao dengan kanker masih datang secara langsung. Sungguh mengagumkan. Hari ini kami mengundang Anda untuk terobosan besar dalam perang melawan kanker. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Aku meneliti kanker selama 20 tahun tanpa hasil. Ya bagaimana mungkin seorang pemuda menciptakan obat kanker? Ketua Wang, tuas yang Welia. Aku gagal.
kau tidak berguna. Tidak mengherankan. Aku menginvestasikan 30 juta. Dan ini saja. Kau bilang pavilionmu itu terkenal dan terampil, tapi engkau telah mengecewakanku. Ketua Wang, aku mengakui kesalahan. Namun, Deles yang harus kukatakan. Dokter Dewa yang hilang seperti di konferensi. Apa? Ketua Wang, kita harus berhenti. Sekarang Dokter Dewa ada di sini. Menjatuhkan balai Jishi sulit. Xiao Yishen, dulu aku hanya mencuri dan mempelajari dari orang tua itu keterampilan medis yang dia wariskan padamu. Orang tua itu lalu mengusirku dari klinik. Sekarang orang tua itu sudah pergi ke neraka. Sekarang ini giliran putri Anda. Sungguh konyol. Kenapa metode yang Anda miliki untuk membuktikan obat khusus di tangan Anda benar-benar efektif? Saya telah berpraktik sebagai dokter selama puluhan tahun, dan di hari ini saya benar-benar melihat sesuatu. Hei. Kalian berdua, tenanglah. Nona Shira ini telah menderita kanker sejak kecil. Saya pikir dia tidak akan bercanda tentang masalah ini sembarangan. Sungguh, sejak zaman dahulu, pahlawan muncul dari kaum muda. Obat khusus ini dapat menghilangkan dalam setengah jam 99% dari sel kanker dalam tubuh manusia. Hahaha. Bagus. Benar-benar pantas menjadi putri Xiao Yichen. Kamu benar-benar memiliki kemiripan dengan ayahmu dulu. Jika itu benar, itu pasti akan membalikkan semua sistem dalam bidang anti kanker hari ini. Ya, Ketua Wang. Nona Xiao. Lihat, Anda juga telah melihat sikap dua senior itu. Harindaisti. Asalkan Anda minum ini, saya akan mengakui kelayakan obat khusus Anda. Baiklah, karena kalian semua tidak percaya, saya akan membuktikannya sendiri. Dalam obat ini, saya sudah menambahkan dosis mematikan Tianxian. Xiao Yishen, Gawuzaken Sekti, melihat putrimu hidup, mati di depan matamu. Anda tidak boleh minum obat ini. Meminumnya akan membunuhmu. Kamu hanya seorang magang. Kenapa kamu ikut campur? Tahu tempatmu. Diam. Obat ini mengandung banyak tianxian. Meminumnya akan membunuhmu. Maka saya ingin melihat bagaimana kamu mati. Apa yang kamu coba lakukan? Saya menyelamatkanmu. Diam. Semua usaha dan kerja keras saya telah dirusak olehmu. Mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu tahu berapa tahun Nona muda telah meneliti untuk beberapa mililiter obat ini? Ini, bagaimana mungkin Wanro memukul seseorang? Ini adalah dewa medis, kamu tahu? Nona muda ini benar-benar hebat. Bagaimana mungkin dia memukul seseorang begitu saja? Saya pikir kamu hanya berbicara kosong. Dewa medis, dewa medis. Tuan Chen, bukankah Anda sudah pergi? Kakimu, bagaimana bisa sembuh? Cepat keluarkan dewa medis. Saya ingin berterima kasih kepada dewa medis secara pribadi. Jika Anda minum obat ini, Anda pasti akan mati. Tianxian tidak berwarna dan tidak berbau, zat yang sangat beracun di dunia. Bagaimana dia bisa tahu? Mungkinkah dia sedang membohongiku? Hahaha. Konferensi medis hari ini. Bagaimana mungkin ada orang meracuni untuk membahayakan dokter hebat yang berkontribusi untuk Tiongkok? Dokter hebat, ya? Bukankah Sor Anda sedang membuat keributan? Saya tidak membuat keributan. Karena orang yang menambahkan tianxian ke dalam obat ini tidak lain adalah Anda, Ketua Wang. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Nona Xiao dan saya tidak memiliki dendam. Anda bilang saya meracuni untuk membahayakan Nona Xiao. Apa bukti yang Anda miliki? Tianxian sebenarnya obat yang dikontrol ketat oleh asosiasi medis. Orang biasa hampir tidak bisa melihatnya,
Dan dalam obat ini, setengahnya adalah Tianxia. Sebagai sponsor dari konferensi medis ini, Ketua Wang, Anda memiliki motif terbesar. Anda hanya memfitnah saya. Saya narsis menangkap Anda sekarang juga. Penjaga. Patahkan kakinya. Buang dia untukku. Berhenti. Saya berani siapapun menyentuh dewa medis. Saya berani siapapun menyentuh dewa medis. Wang Chongtian, Anda sangat berani. Ayah. Tidak, Tuan Chen. Pekerja ini telah menyebabkan masalah. Saya bahkan tidak bisa mengusirnya. Saya baru saja akan mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Anda bahkan berani menyinggung dewa medis. Saya lihat Anda, apakah Anda lelah hidup? Dewa pengobatan. Anda bilang dia adalah dewa pengobatan? Dewa pengobatan, saya akhirnya menemukan Anda. Jika bukan karena Anda, saya mungkin dia sudah meninggal di Aula Jishi. Bangsat kau. Sujud segera dan minta maaf kepada Dewa Obat. Dewa Obat, tolong maafkan hamba. Jika aku tahu Anda adalah Dewa Obat, meski punya 100 nyali, aku tak berani menyinggung Anda. Bocah nakal. Mengapa kau melakukan ini? Xiao Yichen. Dalam hal keterampilan medis. Dulu, aku mengaku lebih baik darimu. Aku hanya mencuri apa yang barang tua itu ajarkan padamu. Barang tua bangsat itu ternyata mengusirku dari klinik. Aku tidak puas. Jadi, aku bersumpah untuk membuat kalian semua membayar harganya. Aku akan tunjukkan padamu sekarang apa arti harga. Lupakan saja. Biarkan dia pergi ke tempatnya. Jangan tinggal di sini. Bawa dia pergi. Aku tidak puas. Aku tidak puas. Aku tidak puas. Mulai sekarang, posisi Presiden Konferensi Akademik akan dipegang oleh Xiao Yichen. Aku tidak puas. Guru, Anda bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Asing. Wan Rose sekarang menderita penyakit mematikan. Aku tahu kau pasti bisa menyelamatkannya. Aku di sini, bersujud padamu. Paman Guru, apa yang kau lakukan lagi? Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku akan melakukannya. Benarkah kau punya cara untuk menyembuhkan penyakit mematikanku? Bagaimana kalau begini? Di sini tidak nyaman karena banyak orang. Datanglah ke loteng untuk menemuiku malam ini. Benarkah? Haruskah aku melepasnya? Betul. Untuk membasmi sel kanker sepenuhnya, ini satu-satunya cara. Sebentar lagi, aku akan menggunakan tanganku untuk membuka blokir sel-selmu, membuat sel kanker terlihat. Apa yang perlu kau lakukan adalah tetap stabil secara emosional. Ingat untuk tidak mengalami fluktuasi emosi besar. Jika tidak, itu akan menyebabkan perpecahan. Baik. Tunggu sebentar. Nah, aku punya luka di bahuku. Nanti lembutlah. Baik. Tahan.
Ketika orang tenang, mereka damai. Saat segala hal tenang, semuanya berjalan lancar. Saat hati tenang, maka kemenangan akan tercapai. Bagaimana ini bisa terjadi? Sheng, bagaimana kondisi Wanro? Situasinya tidak optimistis. Jika ini berlanjut, dia tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara Dewa Pengobatan, bukankah kau bilang penyakit mematikan nonaku? Kau punya cara untuk menyembuhkannya? Selama perawatannya, aku menemukan bahwa di dalam tubuhnya, energi vital yang kumasukkan ditolak. Aku curiga seseorang sudah berusaha menyakitinya dari awal. Sekarang satu-satunya cara adalah 7 warna herba ilahi untuk menyelamatkannya. 7 warna herba ilahi sangat langka. Dalam seminggu ini, di mana kita bisa menemukan 7 warna herba ilahi? Ngomong teguang, lelang harta dunia akan diadakan di Kyoto besok. Semua harta di dunia akan dilelang di sana. Mungkin ada 7 warna herba ilahi di sana. Baiklah kalau begitu. Aku akan membawa Nona Xiao malam ini dan berangkat ke Kyoto. Berikutnya untuk dilelang adalah item paling spesial dari lelang ini, 7 warna herba ilahi. Harga awal untuk 7 warna herba ilahi adalah 1 juta. 2 juta. 2 juta tawaran pertama? 2 juta tawaran kedua. 5 juta. Cinceng, jangan khawatir. Aku harus mendapatkan 7 warna herba ilahi ini. Tapi untuk apa yang kau janjikan padaku? Santai saja. Selama kau membantuku menawar 7 warna herba ilahi ini hari ini, semuanya bisa dibicarakan. Bukankah ini grup Kyoto Dihao, tuannya muda, Tu Mingxuan? Tuan Muda Du, apakah kau benar-benar akan membelinya dengan 5 juta? Apa? Apakah kau pikir aku tidak mampu membayar 5 juta? Kalau begitu jadi 10 juta. Apa? 10 juta? 20 juta. 20 juta? Siapa orang ini? Berani menawar melawan Tuan Muda Du? Aku ingin tahu siapa yang begitu buta. Aku ingin tahu siapa yang begitu buta. Tuan Muda Du, mari kita bicarakan dengan tenang. Jangan impulsif. Nyala. Berani-beraninya kau mencuri yang kuinginkan? Apakah kau capek hidup? Kau... Tu Mingxuan. Sudah lama tidak bertemu. Lin Zixing. Oh, siapa yang kukira? Bukankah ini teman sekelasku dulu yang sudah lama tidak bertemu? Hei, kamu sudah banyak berkembang selama bertahun-tahun, bisa menghadiri lelang yang begitu mewah. Ya, Kalian saling kenal? tentu saja. Dia adalah teman sekelasku dulu yang terkenal miskin di seluruh sekolah dan keluarganya hampir melarat. Benar? Hahaha. Herba Dewa 7 warna, penawar tertinggi menang. Tuan Muda Du adalah pewaris keluarga terkaya di Kyoto. Jangan mempermalukan diri sendiri untuk menghindari kehilangan muka. Mungkin kamu sebaiknya menyerah saja. 20 juta tadi adalah anggaran terakhir kami. Jangan melakukan hal gegabah. Apakah 20 juta itu uang? Hari ini akan kutunjukkan padamu apa perbedaan antara kaya dan miskin. Herba Dewa 7 warna ini kutawar 1 miliar. Jika 1 miliar tidak cukup, maka 2 miliar. Jika 2 miliar masih tidak cukup, maka 10 miliar. Baiklah, maka kutawar 100 miliar. Apa? 100 miliar? Tuan Lin, apakah Anda tidak salah tawar? Jika 100 miliar adalah tawaran terakhir, ini akan menjadi harga tertinggi dalam sejarah lelang di dalam dan luar negeri. Juru lelang, aku sangat meragukan bahwa dia menawar sembarangan. Aku menuntut pemeriksaan keuangan atasnya.
Tuan Lin, tolong tunjukkan dana akun Anda. $2,000. Tidak, Lin Zixing. Kamu hanya memiliki $2,000 di kantongmu, dan kamu masih berpura-pura? Menyerah saja. Kamu bilang 2.000 bukan 200 miliar, tanpa berkedip. Aku, Duming Xuan, sekarang sangat mengagumimu. Mengapa kamu terburu-buru? Siapa bilang aku hanya punya 2.000? 1 menit? Hanya 1 menit cukup? Beri waktu sebentar lagi. 1 menit? Tidak. 1 menit terlalu singkat. Aku akan memberimu 5 menit. Lupakan 200 miliar. Jika kamu bisa memberiku 20.000 yuan, herba Dewa 7 Warna ini akan kuserahkan dengan kedua tangan. Dekan, ada berita. Ketemu. Apa yang ribut-ribut? Apa yang kamu temukan? Akun Dewa Kedokteran. Bisa transfer uang sekarang. Apa? Segera transfer 20 miliar. Rumah sakit kami harus mengikat kesepakatan dengan Dewa Kedokteran. Transfer 50 miliar segera. Kami harus memiliki Dewa Kedokteran. Terdaftar di bawah Asosiasi Kedokteran Dunia. Transfer semua ke akun Dewa Kedokteran. Pastikan untuk mengundang Dewa Kedokteran menjadi juru bicara untuk Singke Pharmaceuticals kami. Cepat siapkan mobil. Cari Dewa Kedokteran. Siapkan mobil. Cari Dewa Kedokteran segera. Siapkan mobil. Cari Dewa Kedokteran. Oh, hanya tersisa setengah menit. Lin Zixing, di mana pelurumu? Oh, tidak macet di jalan, kan? Jangan terburu-buru. Akan segera tiba. Aku akan transfer uangnya nanti. Menurut alamat terdaftar, kirimkan 7 herba suci berwarna kepadaku. Tidak, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Oh, Uangnya sudah tiba. 20 miliar, 50 miliar, 100 miliar. apa? Untuk ramuan ilahi ini, dia menyiapkan 100 miliar. Dana masih terus mengalir ke rekening. Dia, orang seperti apa dia? Tidak mungkin. Kumpulkan orang dan awasi dengan ketat pergerakan Lin Zixing. Tuan, jangan terlalu khawatir. Dengan dokter ilahi yang menemani, kecelakaan apa yang bisa terjadi pada nyonya muda? Ya, Direktur. Dengan Shixiong kecil di sini, ramuan ilahi 7 warna akan diperoleh dengan mudah. Sudah pasti. Ayah. Ya, Nah, apakah semuanya berjalan lancar? lihat kan aku bilang tidak ada masalah. Asing. Nah, semua ini karena ayah tidak berguna, tidak bisa menawar ramuan ilahi untuk menyelamatkan nyawamu. Ayah minta maaf padamu. Ayah. Sebenarnya, ramuan ilahi 7 warna sudah dibeli? Apa? Apakah kamu berkata jujur? Aku percaya rumah lelang akan mengirimkannya segera. Nah, kankermu bisa disembuhkan. Kamu tidak perlu menderita lagi. Apakah Tuan Lin di sini? Ramuan ilahi 7 warnamu sudah tiba. Terima kasih. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku akan membantu Wanro. Sepenuhnya membasmi kanker sekarang. Baik. Kalau begitu, Wanro, dipercayakan padamu. Adapun Wanro, apakah kamu baik-baik saja? Sel-sel kanker di tubuh Wanro sekarang telah sepenuhnya dibasmi olehku. Dari sekarang, dia tidak akan terganggu oleh kanker lagi. Benarkah? Hebat. Hebat. Nah, kamu tidak akan pernah menderita kanker lagi.
Terima kasih. Direktur, sesuatu yang besar telah terjadi, Direktur. Apa yang terjadi? Ada banyak mobil dan orang di luar. Mereka secara khusus meminta Shixiong kecil keluar. Mengatakan dia harus mengembalikan ramuan ilahi 7 warna. Kamu pergi ke atas dan sembunyi dulu. Pergi. Bodoh tua, kamu berencana pergi kemana? Kamu baik-baik saja? Siapa kau? Begitu kamu datang, kamu langsung mau memukul orang. Apakah tidak ada hukum lagi? Hukum? Apa yang saya katakan adalah hukum. Dan siapa kau? Biarkan Lin Zixing keluar menemui saya. Saya? Du Mingxuan, kau lagi... Asing. Kalian saling kenal? Ayah, ini orangnya yang membuat kami kesulitan di lelang. Ching Cheng, jangan khawatir. Begitu saya mendapatkan ramuan Dewa 7 Warna, saya akan mengundang dokter-dokter terbaik dunia untuk menyembuhkan penyakit ayahmu. Terima kasih Tuan Muda Du. Wanita kecil masih berpura-pura suci denganku. Begitu saya mendapatkan ramuan Dewa 7 Warna, Lin Zixing, saya tidak akan buang-buang kata. Di mana ramuan Dewa 7 Warna? Serahkan kepada saya. Ramuan Dewa 7 Warna telah habis saya gunakan. Apa? Sudah habis? Lin Zixing, ramuan Dewa 7 Warna baru sampai padamu, kau bilang sudah habis. Apakah kau menganggap saya sebagai anak 3 tahun? Biarkan saya katakan, jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, saya akan menghancurkan klinik ini. Minggir! Berhenti. Ini adalah klinik, bukan tempat untukmu berbuat onar. Segera, pergilah. Kalau tidak, saya akan telepon polisi. Telepon polisi? Kalau begitu, teleponlah. Saya ingin melihat apakah panggilanmu ke polisi lebih cepat atau tongkat saya jatuh lebih cepat. Hancurkan. Bahkan jika kita harus menggali sedalam 3 kaki, kita harus menemukan ramuan Dewa 7 Warna. Hancurkan. Berhenti. Saya bisa menyembuhkan ayahmu. Lin Zixing, apa kau tahu apa yang kau katakan? Ayahnya adalah pasien vegetatif. Kamu yang paling bawah di kelas, apa yang kau punya untuk menyembuhkannya? Kakak seperguruan kami, bahkan penyakit terminal nyonya muda kami, semua bisa disembuhkan, apalagi penyakit ayahnya. Bagaimana jika dia tidak bisa menyembuhkannya? Saya akan menyerahkan diri pada belas kasihanmu. Baik. Kalau begitu saya bersedia mencoba. Ching Cheng, kau tidak bisa percaya padanya. Dia bahkan tidak tahu cara berpraktik kedokteran. Selama bertahun-tahun, kau telah mencari banyak dokter sakti yang disebut-sebut, tapi tidak ada yang melihat kondisi ayahku membaik. Kali ini, aku ingin mencoba peruntunganku. Tidak, Ching Cheng. Dia hanya seorang tukang obat yang tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Bagaimana jika dia malah membunuh ayahmu? Lalu bagaimana? Siapa yang kau percayai? Kau tidak bisa percaya pada apoteker setengah matang ini? Adik sepupu kecil, dia sebenarnya adalah seorang dokter sakti. Di dunia ini, kecuali yang sudah meninggal, tidak ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Benar. Aku bisa bersaksi. Ahang benar-benar seorang dokter sakti. Kalau begitu, kalian orang-orang untuk melindungi klinik berani mengatakan dusta apapun yang kalian inginkan. Hanya dia, orang setengah matang yang tidak tahu apa-apa, berani menyebut dirinya dokter sakti? Hanya kalian orang bodoh yang akan percaya. Kau. Lin Zixing, kau memang lain. Menyebutnya dokter sakti, kau membuat mereka mengatakannya dengan rela. Aku beritahu engkau, jika kau tidak menyerahkan herba sakti 7 warna hari ini, aku akan pastikan bahkan dokter sakti tidak bisa menyelamatkanmu. Aku percaya padanya. Tidak, Ching Cheng, kau... Aku percaya dia bisa menemukan cara untuk mengobati ayahku. Tapi jika dia tidak bisa menyembuhkannya, aku
Aku akan membuatmu tidak punya tempat di Daxia. 3 menit, kemas barang-barangmu, dan naik mobil bersamaku. Ching Cheng, kau tidak bisa percaya padanya? Kau... Ching Cheng... Ahang, apakah kau yakin seorang pasien vegetatif di seluruh dunia belum pernah disembuhkan sebelumnya? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Ayah, kakak, bagaimana kondisi ayah? Kita bahkan tidak bisa membeli herba sakti 7 warna. Dan kau berani kembali? Bagaimana lawan orang tua itu hampir pergi? Cepatlah bagi harta keluarga. Hindari kami membuang-buang uang pada barang tua ini. Sejak ayah menjadi vegetatif, saya sudah mencari obat. Sekarang dia hampir pergi, dan kau hanya memikirkan membagi aset. Shujadong, apakah kau bahkan manusia? Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Tabib Jang. Nona Shu, orang tua ini sudah terbaring sakit bertahun-tahun. Sekarang dia sudah mencapai titik kelelahan. Sudah tak tertolong lagi. Ayah, tidak mungkin ayah. Jangan menakut-nakutiku ayah. Bajingan, lihat, orang ini sudah tak tertolong. Dia hampir menghembuskan napas terakhir. Jika bukan karena kau, kondisi orang tua ini tidak akan memburuk seperti ini. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya hari ini, aku... Kondisinya belum mencapai, titik tidak bisa kembali. Segalanya tidak seburuk yang kau pikirkan. Saya sudah berpraktik obat selama puluhan tahun. Untuk kondisi seperti ini, saya bisa mendiagnosisnya sekilas. Sekren, saya berhasil menjaga tendisu menggantung di ujung benang yang sudah cukup prestasi. Dan kau, dari mana kau dapat kepercayaan diri untuk membual di sini? Saya sudah berpraktik obat selama puluhan tahun. Untuk kondisi seperti ini, saya bisa mendiagnosisnya sekilas. Sekarang, saya berhasil menjaga tendisu menggantung di ujung benang yang sudah cukup prestasi. Dan kau, dari mana kau dapat kepercayaan diri untuk membual di sini? Itu karena kau berpikiran sempit dan tidak tahu. Apa yang kau katakan? Apa yang kau ingin lakukan? Untuk mengobati penyakit. Kau... Siapa yang membiarkan orang rendahan sepertimu masuk? Keluar! Sujadong, dialah yang saya undang untuk mengobati ayah. Tunjukkan sedikit hormat. Ching Cheng, bahkan tabib Jiang tak berdaya terhadap penyakit ini. Dan kau masih percaya dia? Dia hanya amatir. Jika dia tidak membunuh siapapun, itu sudah berkah. Jangan lupa, rumput ilahi 7 warna dicuri olehnya. Jika bukan karena dia, Tuan Tua sudah akan disembuhkan oleh tabib Jiang. Oh, jadi rumput ilahi 7 warna dicuri oleh kamu karena kau sudah di sini. Itu menghemat saya kesulitan menyelesaikan skor. Jika terjadi apapun pada Tuan Tua, jangan pikir kau bisa berjalan keluar dari gerbang keluarga Shu tak bercedera. Orang ini benar-benar penyelamatku. Jika herba suci, pelangi, dan tak dicuri, orang tua ini akan mati dengan mudah. Sudah cukup bicara. Lebih baik lakukan sekarang. Singkirkan tangan kotormu. Siapa yang menyuruhmu meraba nadi? Nona Shu, ayahmu sebenarnya sudah sadar. Hanya saja seseorang telah memberinya dosis besar, obat yang merusak saraf otak, menyebabkan disfungsi otak. Itulah mengapa dia belum bangun. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Apa semaksud dengan konsumsi jangka panjang? Dalam jumlah besar obat berbahaya bagi saraf otak. Biasanya hanya saya dan tabib Jiang yang secara pribadi memberikan obat kepadanya. Apakah maksudmu Bang Zakmi yang meracuninya? Benar atau salah, ketika Tuan Shu bangun, dia akan memberitahumu.
Ayah, Sungguh, surga membalas orang yang rajin. Aku, setelah tidur lebih dari 10 tahun, akhirnya bangun lagi. Tuan tua sekarang baik-baik saja. Tipu muslihat, apa yang kau lakukan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan Shu sudah lama, sakit parah, dan tanpa harapan. Tanpa herba suci pelangi, sama sekali tidak mungkin menyembuhkannya hanya dengan keterampilan medis. Siapa sebenarnya kau? Tabib Jiang. Tabib Jiang. Tuan Shu. Bapak Shu bangun. Sungguh luar biasa. Aku akan pergi memberitahu keluarga besar di ibu kota untuk datang memberi selamat. Selamat? Jiang! Kau tidak sabar menunggu aku. Segera meninggal. Berkat penyembuhan ajaibmu, tidur ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Oh, Tuan Shu, bukan seperti itu. Anda, dengarkan penjelasanku. Tuan Shu, bahkan jika engkau memberiku 100 nyali, aku tidak berani memasukkan racun ke dalam obat. Apakah aku bilang racun? Aku. Semuanya dia. Dia yang menyuruhku melakukannya. Shang, omong kosong apa yang kau katakan? Ayah, dengarkan aku. Keadaannya tidak seperti yang dia katakan. Aku adalah anakmu sendiri. Dan bagaimana aku bisa menyakitimu? Dia bicara omong kosong. Dia berbohong, ayah. Kamu anak durhaka. Ayah, kau menelusuri aku anak kandungmu. Bagaimana aku melahirkan orang sepertimu yang bekerja sama dengan orang asing untuk meracuniku? Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Bagaimana aku melahirkan orang sepertimu yang bekerja sama dengan orang asing untuk meracuniku? Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Penjaga! Bawa kedua orang itu dan antar mereka keluar. Kirim mereka ke kejaksaan ibu kota. Bapak Shu, kau tidak bisa melakukan ini. Dia yang menyuruhku. Aku dizalimi. Bapak Shu, aku dizalimi. Dizalimi. Orang tua brengsek. Kenapa kau tidak mati? Kenapa? Kau... Ayah, ada apa? Ayahmu sudah sakit selama bertahun-tahun. Sekarang dia sudah sembuh, dia marah, dan pasti akan menderita akibatnya. Kamu adalah... Ayah, ini Dr. Lin. Dialah yang baru saja menyembuhkanmu. Aku bukan dokter ajaib. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Penolong, tolong terima sujudku. Penolong, tolong terima sujudku. Tuan tua tidak perlu berkata begitu. Menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa sebenarnya adalah tugasku. Dr. Lin, jika Anda tidak campur tangan hari ini, aku takut aku sudah mati. Mulai sekarang, Anda adalah penolong Shu Qingfeng. Apapun yang Anda minta, sebut saja. Bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya, aku tidak akan ragu. Tidak perlu berterima kasih. Mulai sekarang, setiap hari, dengan tanduk rusak dan jahe kering, gunakan akar fleece flower dalam rebusan, minum 2 kali sehari, dan dalam kurang dari setengah bulan, kau akan pulih. Jika tidak ada lagi, saya akan pergi sekarang. Tunggu. Dr. Lin, Anda tampak mengesankan, dan saya ingin berteman. Apakah Anda sudah menikah? Saya masih lajang. Oh, itu bagus. Masih lajang. Saya tidak punya keluarga. Oh, itu bagus. Masih bujangan. Bukan, maksud saya Anda masih sendiri. Dr. Lin, saya punya permintaan kecil. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Lihat, putri saya seusia dengan Anda. Mungkin kalian berdua bisa... Ayah,
Apa yang Anda katakan? Tuan Shu, Anda memuji saya. Nona Shu secantik bidadari. Tapi saya terbiasa hidup sendiri. Saya khawatir kita tidak cocok. Seperti yang saya katakan sebelumnya, menyembuhkan orang adalah kewajiban saya. Tapi urusan lain tidak dipertimbangkan sekarang. Ini. Saya tidak setuju. Tuan Shu, keluarga Shu Anda terhormat, Ching Cheng adalah gadis manja. Bagaimana dia bisa menikahi orang gagal ini? Tidak. Ini saya tidak setuju. Tuan Shu, keluarga Shu Anda terhormat, Ching Cheng adalah gadis manja. Bagaimana dia bisa menikahi orang gagal ini? Lin Jixing, apakah Anda tahu apa itu masyarakat tinggi? Jangan kira kemampuan medis Anda dan sedikit uang membuat Anda bisa berbuat sekehendak. Anda hanya kodok yang ingin makan daging angsa. Dr. Lin, terima kasih telah menyelamatkan ayah saya. Saya ingin tahu apakah besok siang Anda punya waktu untuk membiarkan saya mentraktir Anda. Baiklah. Dr. Lin, tolong setujui. Jika Anda tidak setuju, jika ini tersebar, mereka akan bilang saya tidak dewasa, terutama para lelaki tua di ibu kota. Mereka pasti akan bergosip di belakang saya. Baik. Jadi kamu setuju? Baik, besok siang di Istana Puncak Awan, kita akan bertemu tanpa gagal. Kita akan bertemu tanpa gagal. Berhentilah berpura-pura. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya ingin lebih banyak uang sambil berlagak sulit. Hah! Kamu pikir kamu siapa? Temani tamu keluar. Aku. Hei. Kamu, hei. Pak Tua, apa yang kamu lakukan? Nona muda, jangan terlalu khawatir. Adik laki-laki adalah dewa medis, dia akan aman. Tapi aku kembali. Adik laki-laki, kenapa kamu begitu terlambat? Ashing, bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sudah terselesaikan? Semuanya sudah selesai. Bagus. Baik. Senang sudah terselesaikan? Senang sudah terselesaikan. Adik laki-laki, kamu membuat kami semua sangat khawatir. Terutama Nona muda, sejak kamu pergi, dia telah menunggu di sini, takut sesuatu mungkin terjadi. Kalian semua pulang dulu. Aku perlu bicara dengan Ashing. Hei. Silakan pergi. Ashing, apa pendapatmu tentang Wanro? Ashing, kamu tidak muda lagi. Leader, wanita yang merawatmu. Sedangkan Wanro, aku telah melihatnya tumbuh besar. Aku mengenalnya dengan baik. Dia mungkin memiliki perasaan padamu. Bagaimana dengan... Secara jujur, aku tidak merencanakan apapun di area ini. Jadi, tolong hentikan untuk selamanya. Baiklah. Karena kamu tidak tertarik, aku akan membiarkannya. Ngomong-ngomong, besok siang, Nona Shu mengundang aku untuk makan siang di Yunding Tiangong. Jadi, lewat makan siangku, baik, aku akan kembali ke kamarku. Nomor, saya harus memberitahu Wanro kabar ini. Saya tidak akan membiarkan wanita lain manapun membawa Ashing pergi. Nyonya, makanan Anda sudah siap. Silakan dinikmati. Lin Jixing, untuk membunuhmu, saya tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk membeli zat paling beracun, bubuk Duan Hun. Hari ini, saya akan membuatmu lenyap tanpa bekas. Paman kecil ini benar-benar hebat. Dia bilang dia tidak mempertimbangkannya. Tapi sebenarnya, dia menyelinap untuk berkencan dengan si wanita licik ini. Dia bukan orang seperti itu. Kau! Paman kecil ini benar-benar hebat. Dia bilang dia tidak mempertimbangkannya. Tapi sebenarnya, dia menyelinap untuk berkencan dengan si wanita licik ini. Dia bukan orang seperti itu. Kau! Bagaimana kau bisa di sini?
Kau juga? Untuk kencan mereka hari ini, kau datang ke sini? Mungkinkah... Benar. Sebenarnya saya punya pertanyaan. Keterampilan medis Anda sudah sangat maju. Lalu mengapa saya belum pernah mendengar nama Anda sebelumnya? Hari itu di Lelang, ada banyak pejabat tinggi dari kalangan medis dan bisnis. Mereka mentransfer uang ke akun Anda. Seseorang seperti Anda, mengapa Anda bersedia tinggal di klinik kecil? Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, kan? Lalu rahasia Anda terlalu banyak, bukan? Benar, ini adalah hidangan utama Istana Cloud Summit. Cobalah cepat, lihat apakah enak. Bagaimana? Apakah enak? Anda tidak boleh makan hidangan ini. Ming Xuan, bagaimana kau bisa di sini? Du Ming Xuan, kau tidak tinggal di ibu kota, tapi datang ke Istana Cloud Summit untuk bekerja sebagai pelayan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ming Xuan, Dr. Lin adalah penyelamat keluarga kami. Makanan hari ini hanya untuk berterima kasih. Lin Zixing, hari ini aku harus membuat Cincang melihat wajah burukmu. Kalian berdua, berapa lama lagi kalian akan menonton? Masuk cepat dan bantu aku memaki bajingan ini. Om Kecil. One Row, Kau pria jahat. Sekarang saksi-saksinya semua sudah di sini. Mari kita lihat bagaimana kau berpura-pura sekarang. Paman. One Row, kau pria jahat. Sekarang saksi-saksinya semua sudah di sini. Mari kita lihat bagaimana kau berpura-pura sekarang. Mengapa kau tidak tinggal di klinik, tapi datang ke sini? Semua ini karena kau menyelinap pergi untuk berkencan dengan si Jalang itu. Jika bukan karena direktur memberitahu kakak senior, kita masih akan dibiarkan dalam kegelapan. Oh benar, besok siang Nona Shu mengundangku ke Cloud Summit Palace untuk makan siang. Jadi untuk makan siang tidak perlu menyiapkan untukku. Kesalahpahaman ini besar. Seharusnya aku menjelaskan dengan jelas kepada paman. Lin Zixing, katakan sesuatu. Jangan kira kau bisa menipu kami dengan berpura-pura bodoh. Hal ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku bisa menjelaskan. Lin Zixing, kau memaksaku ke dalam ini. Begitulah keadaannya. Jadi begitulah keadaannya. Nona, katakan sesuatu cepat. Ya, maaf. Aku kasar. Dari mana datangnya niat membunuh ini? Begitulah keadaannya. Jadi begitulah keadaannya. Nona, katakan sesuatu cepat. Ya, maaf. Aku kasar. Dari mana datangnya niat membunuh ini? Tidak. Nona, panggil polisi. Panggil polisi. Baik. Hati-hati. Cepat, tangkap dia. Lin Zixing, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Ming Xuan, kamu... Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Lin Zixing, aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang membuatmu seorang pecundang lebih baik dariku? Atas dasar apa? Kau dengan mudah merebut cinta seumur hidupku. Bangun. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Du Ming Xuan, tidak ada kemungkinan sama sekali antara kita. Kenapa kau melakukan ini? Cincang, aku telah mengejarmu selama 10 tahun. Orang seperti apa aku ini? Kau yang tahu paling baik
Sejak kecil, siapapun yang aku incar, tidak ada yang bisa merebutnya. Kamu... Lin Jixing, tikaman tadi, kenapa tidak membunuhmu? Kamu seharusnya bersyukur punya seseorang yang mencintaimu dengan dalam. Namun sayangnya, wanita cantik seperti ini, hari ini meskipun keahlian medis Lin Jixing luar biasa, dia pasti akan mati. Bicara jelas. Kakak, buruklah. Nona muda sepertinya sekarat. Kakak, cepat selamatkan dia. Dia baik-baik saja tadi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dia menjadi seperti ini. Itu bubuk Duan Hun. Kakak, cepat selamatkan dia. Dia baik-baik saja tadi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dia menjadi seperti ini. Itu bubuk Duan Hun. Lin Jixing, tidak buruk. Kau masih bisa mengenalinya sebagai bubuk Duan Hun. Biarkan aku memberitahumu kebenaran. Pisau ini dilapisi bubuk Duan Hun. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, dia akan berubah menjadi kerangka. Hahaha. Kakak, apa itu bubuk Duan Hun? Bubuk Duan Hun adalah raja semua racun. Itu racun aneh nomor 1 di dunia. Orang yang diracuni tidak punya kesempatan bertahan hidup. Apa? Hahaha. Lin Jixing, karena kau bisa mengenali bubuk Duan Hun ini, maka kau pasti juga tahu bahwa hanya dewa obat yang bisa menyembuhkannya sekarang. Tetapi jika kau gunakan pisau ini untuk bunuh diri di depanku, aku bisa memberimu antidote terakhir di dunia. Aku hanya akan menghitung sampai 3. Baik. Luka-luka Nona muda sudah sembuh semua. Kakak, kau benar-benar dewa obat. Aku tahu kau bisa melakukannya. Kau adalah dewa kedokteran. Kakak, kau benar-benar adalah dewa kedokteran. Aku tahu kau bisa melakukannya. Kau adalah dewa kedokteran. Tidak. Ini mustahil. Ini pasti kebetulan. Kakak awalnya adalah dewa kedokteran. Kaulah yang tidak pernah mau percaya akan hal itu. Jadi engkau adalah dewa kedokteran. Tidak heran banyak orang menyanjungmu. Apa yang harus kau katakan sekarang? Aku tidak pernah menyangka bahwa di kelas, mantan siswa peringkat terakhir kini telah menjadi dewa kedokteran. Jadi akulah yang seperti kata dalam tempurung. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Pah, kau biadab tak berhukum. Dewa kedokteran bukan untuk kau panggil. Cepat, pergilah. Aku akan membunuhmu. Mengapa kau begitu bodoh? Mengapa kau terburu-buru maju menghalangi pisau? Apakah kau terluka? Berhenti bicara dulu. Ayo cepat ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Apakah ada bahaya serius? Jangan khawatir. Kondisimu dalam 2 hari lagi kau bisa dipulangkan. Asing! One row. Nona muda. Nona muda? Paman, kalian... Ayah, bagaimana kalian bisa datang? Hari ini berklinik tidak ada urusan. Jadi kami datang untuk melihat bagaimana kondisimu. Asing, tampaknya kondisi One Row sedang pulih dengan baik, kan? Ching Cheng telah datang. 2 hari terakhir ini, kau benar-benar bekerja keras merawat One Row. Sebenarnya aku datang hari ini ke Lin Jixing untuk proposalnya. Proposal? Maaf, kalian ngobrol dulu. Aku akan pergi merebus air. Hei. Kurator, apa yang terjadi? Antara Nona dan mereka, Asing memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam kedokteran, tetapi dalam hal emosi, dia masih seperti kertas kosong. Aku pikir untuk masalah ini, lebih baik kita tidak ikut campur. Biarkan dia membuat keputusan sendiri. Hei, kenapa kamu lari? Antara aku Dan dia hari ini, kamu harus memilih satu.